keamanan data. Ternyata di 2022 itu ada permasalahan yang sama gitu. Jadi Google tuh mengupdate term and condition mereka dan kita harus ikut ke mereka gitu. Jadi kita mengalami ditolak sampai 6 kali ya. Oh, lebih banyak. Lebih banyak ternyata gitu. Aduh. Terus ditolak lagi gitu aja sampai 6 kali, sampai saya juga kayak ditolak keberapa? Ditolak kelima tuh kayak hopeless gitu. Ada bugs dan ada yang WA bahwa harus ngirimin uang sejumlah tertentu biar aplikasinya jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Inovasi, kembali lagi di acara InnovTalk yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran. Yang dalam kesempatan ini, saya Hashim Kala yang akan membawakan podcast dan juga dengan para narasumber yang telah memiliki sebuah inovasi bernama aplikasi Polar. Untuk itu di samping saya juga sudah hadir ada Teh Rahma dan Kang Krisna. Halo Kang Teteh. Halo Hashim. Oke, boleh dong dikenalin terlebih dahulu nih. Oh iya, perkenalkan nama saya Rahmawati, Pranata Laboratorium Pendidikan di Unit Kerja Laboratorium Sentral, Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Halo, perkenalkan saya Krisna Eka Pratama, dipanggilnya Krisna. Saya Pranata Komputer di Kantor Komunikasi Publik di bawah Direktorat Tata Kelola dan Legal dan Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, kita coba lihat terlebih dahulu ya video profile dari aplikasi Polar. Check this out. Wah, ternyata menarik sekali ya Teh ya tentang video profile Polar ini. Tapi kita pengen ngebahas lebih lanjut nih. Kiranya Polar itu seperti apa Teh? Kalau Polar sih sebenarnya singkatan ya. Jadi Polar itu adalah portal layanan laboratorium sentral berbasis mobile, merupakan aplikasi penyedia informasi mengenai layanan-layanan yang ada di laboratorium sentral yang dikembangkan melalui hibah inovasi dan kreasi tenaga kependidikan Hiktu sebagai salah satu inovasi yang memudahkan mitra pengguna laboratorium untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di lab sentral gitu. Oh kayak gitu. Nah kiranya kalau yang melatar belakangi adanya aplikasi Polar ini itu kayak gimana Teh? Awalnya sih sebenarnya berangkat dari permasalahan di lab sentral sendiri ya. Jadi kalau di lab sentral sendiri, jadi kami tuh kesulitan untuk menginformasikan gitu layanan atau fasilitas-fasilitas yang ada di lab sentral gitu, seperti layanan pengujian, penelitian. Nah karena memang administrasi di laboratorium sentral tuh kalau kayak di bank gitu, kayak customer service-nya gitu ya. Yeah. Nah itu tuh beda gitu, harus orang lab sendiri gitu. Karena biasanya customer misal mereka tuh bawa sampel air, mau diuji kualitasnya. Nah mereka tuh kadang nggak tahu gitu apa aja yang diujinya. Maka dari itu saya sebagai Pranata Laboratorium kan tugasnya adalah untuk menguji sampel gitu. Nah di sisi lain saya juga harus membalas gitu apa aja yang ada di laboratorium sentral, dan itu tuh cukup kesulitan ya karena memang dari waktu juga kerja gitu, waktu kerja. Jadi saya tuh sebelum adanya aplikasi Polar kan pelayanan informasi itu biasanya by WA gitu atau email gitu. Nah kalau by WA kan ketika saya ngerjain sampel misalnya ya Sim, nah itu tuh saya harus di tengah-tengah tuh harus juga ngebales gitu layanan apa aja yang ada di lab sentral. Dan setelah saya pulang kerja pun saya tuh masih harus ngebales gitu karena memang nggak kebales yang siangnya gitu. Jadi dari situ makanya dipikir gitu apa ya gimana caranya biar sistem
laboratorium, layanan yang ada di laboratorium sentral ini bisa terintegrasi gitu. Jadi solusinya ya dengan meluncurkan aplikasi Polar ini gitu sih. Oke. Nah, kalau kita pengen bahas secara teknis atau data science, lebih ke awal mula nih, ke Kang Krisna mungkin ya. Awal mula dari pengerjaan aplikasi Polar ini itu seperti apa, Kang? Jadi awalnya di tahun 2020 nih dimulainya. Waktu itu dari Direktorat Inovasi dan Korporasi itu ada program hibah. Namanya Hibah Inovasi Kreasi Tenaga Kependidikan Unpad atau kita sebut tadi HIKTU, ya udah dijelasin sama Rahma. Nah, di tahun itu kita punya ide nih, kita berdua untuk bikin sebuah, tadi diceritain mobile aplikasi yang terintegrasi tersebut. Waktu itu di tahun 2020 nama aplikasinya tuh Smart Lab. Jadi dari Smart Lab itu, tapi di tahun itu 2020 itu cuma berupa gagasan ide aja gitu. Nah, gagasan ide, kemudian di tahun berikutnya di 2021 Direktorat Inovasi dan Korporasi juga ada ngeluncurin program HIKTU lagi gitu. Dan kemudian kita ikut lagi di situ, kemudian dapatlah kesempatan itu untuk merealisasikan gagasan tersebut yang di 2020 tadi. Jadi gagasan kemudian di 2021 itu terrealisasi dari program HIKTU tersebut. Kemudian sampai hari ini tahun 2022 ya, sampai saat inilah ya, Polar itu masih ada gitu. Jadi di 2020 namanya Smart Lab. 2021 kita itu berganti nama jadi Polar. Tadi udah dijelasin Polar singkatannya apa. Kemudian sampai saat ini namanya juga masih tetap Polar gitu. Itu. Oke. Ini kalau dilihat juga, kalau kita kembali ke belakang nih ya, dari Teh Rahma sama Kang Krisna juga punya latar belakang yang berbeda ya. Betul. Dari pekerjaan yang di Unpadnya juga beda, pendidikannya juga, keilmuannya juga berbeda. Jadi pengen tahu nih, kira-kira bisa kolaborasi itu kayak gimana sih awalnya? Awalnya sih kita kenalnya di tahun 2017 ya Kang ya. Waktu itu ada konferensi dan seminar Japung. Jadi kita tuh jadi panitianya gitu. Saya jadi panitia kesekretariatan, Kang Krisna jadi publikasi. Oh, awalnya gitu. kepanitiaan. Ya, kepanitiaan. Jadi kenal di situ, dan pas di tahun 2020 tuh sebelum ada HIKTU memang Innovcore juga mengadakan workshop mengenai design thinking. Waktu itu narasumbernya itu Pak Dwi dari dosen FTIP. Nah, jadi di design thinking itu dijelaskan gitu bagaimana cara masalah yang ada di tempat kerja kita sendiri itu bisa didesain gitu melalui tahapan-tahapannya. Misal ada 5 kalau nggak salah tahapan dari design thinking, dari empati, mulai dari define, pencarian ide, dan alhamdulillah sih di 2021 ada kesempatan untuk merealisasikan HIKTU ini gitu. Dengan waktu itu Rahma ya yang chat dulu, Kang Krisna ya waktu itu gitu yang chat. Alhamdulillahnya bisa gitu berpartner dan berkolaborasi gitu. Oh gitu. Ini dari Kang Krisna ada tambahan? Ya untungnya waktu Rahma ngechat saya itu saya ada kuota buat ngebalas itu gitu. Jadi akhirnya kan bisa sampai sekarang bisa ketemu. Coba kalau waktu itu saya gak punya kuota mungkin nggak ada sampai sekarang. Iya sih benar. Nah, tadi sih pengen dibahas lebih detail sih kan, kayak cara pembuatan aplikasi Polar ini kan berbasis mobile ya. Kira-kira kayak kesulitan atau tantangannya tuh kayak gimana sih? Kita dari cara pembuatan aplikasi dulu ya. Boleh. Ya, cara pembuatan aplikasi Polar ini kita dibagi jadi 3 tahapan. Ada pra-produksi, produksi, kemudian post production gitu. Nah, di pra-produksi ini kita perencanaan dulu nih. Ngerencanain dulu si aplikasi ini bakal jadi seperti apa yang kita butuhin, dan kemudian nanti penggunanya siapa dan akan jadi sebesar apa si aplikasi ini gitu. Jadi saya sama Rahma tuh ngerencanain berangkat dari permasalahan yang tadi Rahma ceritain, bahwa kita butuhnya tuh kayak gini. Oke, kita breakdown semua masalah itu. Kemudian ya kayak asalnya dari coret-coret dulu lah, bisa coret-coret kertas, kita dicoret-coret di papan tulis kayak gitu kan. Masalahnya gini kita breakdown, kemudian kita mengerucut lah. Jadi akan jadi apa di aplikasi Polar itu yang kita perlu. Kayak misalnya nanti beberapa fiturnya juga nanti kita akan jelaskan gitu. Jadi dari situ di praproduksi itu nanti kita bikin beberapa tabel database gitu. Tabel database ini yang kita perlu ini. Kemudian dari situ di wireframe dicoret-coret aplikasi Polar ini
kayaknya sih cocoknya kayak gini gitu. Jadi kita bikin user interface yang se-friendly mungkin gitu, yang semudah mungkin gitu. Kemudian dari wireframe dijadikanlah desain user interface gitu. Nah kemudian dari situ udah ditentukan nih kira-kiranya kayak gini cukup lah di tahap praproduksi ini. Kemudian kita loncat ke tahap produksi. Nah di produksi itu nanti kita mulai memikirkan teknis nih. Jadi dengan sumber daya yang ada kita harus mengefisienkan itu gitu. Gimana caranya aplikasi ini ya meluncur dengan sumber daya yang cukup terbatas gitu. Jadi pertama kita pisahin dulu nih back end dan front end gitu. Istilahnya gini, back end itu adalah dapur, front end itu adalah etalase gitu, etalase ya kalau di toko tuh ya. Di back end ini kita pilih waktu itu kita di tengah-tengah kesibukan kita ya Rahma ya, kita nggak punya cukup banyak waktu sebetulnya gitu, dan sehari-hari juga kan kita sibuk dengan rutinitasnya gitu ya. Nah tapi ini juga harus selesai nih, jadi kita pilih istilahnya framework atau kerangka kerja, software yang bisa cepat dan semudah mungkin. Karena kenapa kita bikin semudah mungkin dan user friendly, karena kita berpikir ke depannya nih, ini harus bisa semisalnya kalau misalkan yang diwariskan itu harus bisa orang lain pun akan mudah mengerti gitu di situ. Nah jadi pilih yang software orang-orang tuh familiar gitu. Jadi kemudian kita ditentukanlah untuk backendnya itu pakai CMS WordPress aja dulu. Nah di CMS WordPress itu sebagai backend, sebagai dapurnya mulai dibangun lah di situ tuh perlahan, tahap demi tahap dibangun. Kemudian untuk front end, untuk etalasenya kita pilih sumber daya yang seefisien dan sehemat mungkin gitu. Di sini kita pilihnya framework Flutter gitu. Framework Flutter adalah framework baru development by Google. Nah, dari situ Flutter itu kenapa kita pilih Flutter? Kelebihannya adalah itu bisa dalam kita sekali pekerja, sekali coding itu bisa ngedevelop 2 platform untuk Google Android udah siap dan Apple iOS juga udah siap gitu. Jadi kita cuma kerjanya sekali aja gitu. Jadi kan cukup efisien lah ya. Dibanding kalau misalkan kita secara native nih si front end-nya tuh untuk Android ya development sendiri, untuk Apple ya development sendiri, itu kayaknya akan cukup ya, sumber daya kita nggak punya cukup banyak sumber daya waktu itu gitu. Jadi ya udah yang ada aja dulu dari Flutter itu. Kemudian kita development dulu aja untuk Android dulu nih gitu. Jadi di Android dulu, kenapa pilih kita Android dulu? Karena basisnya tuh cukup banyak, berdasarkan riset kita ya, penggunanya cukup banyak, lebih dari ya cukup banyak dari iOS. Kemudian proses pendaftarannya agak lebih mudah gitu, meskipun ada kesulitan juga sih. Jadi waktu itu daftar untuk bikin akun Google Play Console Developer tuh di websitenya ada di play.google.com/console/development gitu ya kalau nggak salah itu. Nah di situ kita daftar biasa aja, kemudian kita bayar biaya pendaftaran waktu itu sebesar $25 gitu ya itu. Dan itu cuma dibayarkan sekali untuk Android itu. Sedangkan untuk iOS waktu itu ketika kita pendaftaran itu untuk bisa punya akun developer Apple itu harus perpanjang, biayanya itu berapa Mas? $99 US dollar per tahun gitu. Itu harus panjang per tahun. Kita mikir panjang dulu, kayaknya untuk saat ini Android aja dulu. Yang jadi bisa, baru di Android ya. Betul. yang sesuai sumber daya yang kita punya gitu. Ya udah itu. Kemudian setelah itu udah jadi front end, kita coba-coba dulu aja antara saya Rahma dulu di testing gitu. Kemudian dari udah gitu, untuk dari itu tahap produksi ya. Untuk post produksinya ya setelah publish di Google Play Store, ya alhamdulillahnya kita senang waktu di tahun itu 2021 kita nggak semudah itu ternyata untuk submit aplikasinya gitu, karena kita sempat ditolak 3 kali. Oh banyak. Iya di tahun itu 2021 ya. Karena masalahnya apa Rahma? Waktu itu sih jadi kalau ternyata gitu kan komunikasi antara
karena saya Pranata Laboratorium, Kang Krisna Pranata Komputer juga cukup kesulitan gitu untuk memahami kayak tadi ya secara teknisnya kayak gimana digitalnya gitu kan. Nah, kalau Kang Krisna kan menjelaskan, untungnya tuh Kang Krisna alhamdulillahnya menjelaskan mengenai perkembangan atau buat aplikasi itu dengan cara yang mudah. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi Polar tuh katanya kita harus butuh dulu kayak mau bikin rumah gitu. Jadi kita butuh dulu server. Nah, server itu ibarat tanah gitu. Tanah yang kita mau bangun gitu di situ. Nah, terus dari yang tadi kata Kang Krisna jelasin, ada software juga. Nah, software itu ibarat bahan bangunan gitu untuk pembuatan rumah tersebut gitu. Nah, di software itu kita juga waktu tahun 2021 pas awal tuh beli tuh ya software gitu ya, beli bahan bangunan gitu kan, beli software dan ternyata ada kekurangan di software tersebut gitu. Jadi kita harus ngeluarin lagi dana ya Kang ya waktu itu untuk beli lagi gitu. Dan itu teh akankah cukup gitu ini sampai ke ada gitu di Play Store gitu lah. Tapi alhamdulillahnya tuh cukup gitu. Dan ternyata kirain Rahma tuh di sebuah aplikasi kan gak sama, ternyata sama gitu, sama di dunia nyata. Jadi kita harus punya alamat rumah juga gitu kalau di aplikasi. Namanya tuh domain ya Kang ya kalau nggak salahnya. Jadi ternyata gitu, sama aja dunia digital sama dunia nyata tuh gitu. Jadi dijelaskannya tuh seperti itu. Jadi dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Polar tuh ibarat kamar-kamar gitu yang kita mau isi apa aja gitu. Gitu. Iya. Itu tahap produksinya lah kayak gitu. Ketika udah tahap tadi production dan post production kita lihat feedback user gitu. Nah, kemudian tadi nyambung pertanyaan yang kedua, apa kesulitannya? Gimana tuh Kang? Jadi setelah di tahun 2021 ini kita kan dengan sumber daya yang ada kita pilih, tadi udah dijelasin sama Rahma, kita pilih server ya. Kita menyimpan datanya tuh mau disimpan di mana gitu. Kita pilih servernya tuh di server lokal, server Indonesia. Ya udah kita pilih ini aja dulu. Kemudian aplikasi jalan aja tuh running. Dari semenjak peluncuran launching itu aplikasi Polar udah cukup banyak di-download, sekitar 100 kurang lebih lah 100 waktu itu pertama launchingnya tuh 100. Kemudian seiring waktu bertambah, kemudian kita mendengarkan saran, masukan dan keluhan dari pengguna aplikasi itu lah. Juga di aplikasi tersebut kan ada kuesioner ya. Kemudian ada beberapa orang banyak yang ngisi juga kuesioner itu dan kemudian kita olah datanya ya sama. Nah, dari situ kita lihat apa kekurangan aplikasi ini, dan ternyata banyak yang bilang bahwa aplikasi ini tuh lambat. Gitu. Lambat. Kemudian loadingnya juga lama, kemudian enggak satset gitulah, dan banyak, dan ada beberapa device yang enggak kompatibel gitu. Misalkan di HP saya kompatibel, HP ini kompatibel, kemudian ada HP yang enggak kompatibel gitu. Nah, kemudian kita dari situlah ngulik, belajar cari solusinya gitu ya. Dan kemudian di Hiktu 2022 ini kemudian kita memindahkan server itu, pindah dari server yang lokal Indonesia ke Jerman gitu. Pertimbangannya adalah berdasarkan riset kami itu lokasi di situ tuh ya cukup baik lah, terbaik gitu penyedia servernya. Dipindah ke VPS, Virtual Private Server. Kemudian dari perusahaan Jerman itu kita pilih ke region Singapura gitu. Jadi belinya ke perusahaan Jerman, kemudian pilih region Singapura. Kenapa pilih region Singapura? Karena itu kayak udah jadi standar bahwa Singapura itu data centernya cukup baik lah. Kalau kita kan di lingkungan Asia Tenggara ya, Southeast Asia. Jadi rata-rata orang Indonesia itu pada benchmarknya ke Singapura gitu. Data centernya emang cukup baik, cukup kencang, dan punya jalur internasional yang cukup bagus lah di Singapura itu gitu. Nah, udah kita mindahin ke regional Singapura. Kita update aplikasinya di 2022 itu. Ternyata pas setelah di 2021 kita kan udah pernah ditolak 3 kali tuh, lapor polisi dan lain-lain sebagainya, dan tentang keamanan data. Ternyata di 2022 itu ada permasalahan yang sama gitu. Jadi Google tuh mengupdate term and condition mereka, dan kita harus ikut ke mereka gitu. Jadi kita mengalami ditolak sampai 6 kali ya. Oh, lebih banyak. Lebih banyak ternyata gitu. Aduh.
Di 6 kali. Pertama kita perbaiki aplikasinya, pindah ke server baru, upload, kemudian ada email bahwa ini aplikasi ditolak. Mereka nyantumin ditolaknya tuh ini gitu. Jadi kebijakan Google yang terbaru itu adalah selain tentang mereka tuh lebih concern terhadap keamanan data atau privacy policy dan term and condition, mereka tuh scanning kode kita, source code-nya gitu. Jadi takutnya aplikasi yang kita upload ke Play Store mereka tuh ada malware atau ada hal-hal berbahaya lainnya atau phishing kayak gitu kan. Gitu. Jadi di scanning source code, nah ada mereka meng-highlight kode ini, terus ngirim ke email ke kita, ini kode ini untuk apa dan kenapa harus ada gitu. Jadi tolong jelaskan maksudnya ke Google gitu. Ya udah kita kirim email, udah submit. Kemudian masih ditolak juga. Ini kode ini tolong diperbaiki. Udah kita perbaiki, kemudian submit lagi, terus ditolak lagi gitu aja sampai 6 kali, sampai saya juga kayak ditolak keberapa? Ditolak kelima tuh kayak hopeless gitu. Kayak ini apa lah ya, saya teh apa ya salah di mananya gitu. Saya ngerasa kita tuh ngerasa kayak udah bener gitu ya. Udah effortnya gede ya. Iya, effortnya gede gitu. Nah, sampai akhirnya setelah penolakan ke-6 ya udah, untungnya kita nggak patah semangat ya, nggak menyerah begitu aja lah. Kemudian submit ke-7 gitu ya, ke Google Play Store itu, akhirnya kita tuh kayak senang gitu, kayak akhirnya lepas juga gitu, diterima gitu aplikasi kita tuh. Akhirnya diterima, alhamdulillah. Pas udah gitu langsung aja kita ke pengguna lagi, kita kasih tahu ke pengguna pertama lewat konsumen lewat WA-nya bahwa aplikasi sudah bisa di-download kembali gitu. Jadi kan ya agak happy juga sih gitu. Ya, waktu pas di 2021 juga sih sebenarnya pas udah jadi nih aplikasi ya. Jadi udah jadi banget gitu. Tinggal kita mau submit ya Kang ya ke Google Play Store. Ternyata kehack, pernah lah itu kehack. Jadi ternyata ada bugs gitu, dan malah gitu ya yang hacknya itu langsung WA gitu ke Rahma waktu pas di 2021 ya. Itu belum, kalau yang pemindahan server kan karena memang suatu hal mungkin jadi si Google-nya nanya kembali gitu. Nah ini pas udah awal banget jadi ada bugs dan ada yang WA bahwa harus ngirimin uang sejumlah tertentu biar aplikasinya jalan lagi. Tapi dari situ udah berarti kita nggak bisa nih pakai yang WordPress yang waktu itu ada yang lab ya sebenarnya. Jadi kita beli lagi gitu si softwarenya. Nah baru aja bisa jalan ya Kang ya, alhamdulillahnya sampai 2022 ini terus dapat dikembangkan. Oh gitu. Tapi kalau dari aku sendiri tuh pengen lebih tahu sih kayak fitur-fitur di dalamnya tuh kayak gimana sih di aplikasi. Boleh ditunjukin ya ke Akang Teteh yang lagi nonton nih. Boleh. Jadi awalnya kalau kan udah ada di Google Play Store ya, yang tadi udah dijelaskan. Jadi bisa nanti buka aja ke Google Play Store, terus nanti bisa diketik aja Polar Unpad. Polar Unpad nanti akan ada tampilan kayak gini. Jadi pertamanya gini. Nah di sini tuh ada kayak fiturnya itu ada profile, terus ada divisi, fasilitas, layanan, jurnal, sama download gitu. Nah di sini bisa diklik aja misal kayak profile gitu kan, pengen tahu sejarah Lab Central tuh kayak gimana. Nah bisa dilihat, nanti bisa dilihat aja ya. Terus ke divisi, kalau di Lab Central ada 6 divisi gitu. Kalau di kita ada analis kimia, aktivitas biologi, biosafety level 3, formulasi dan produksi, kimia bahan alam, dan sintesis kimia. Nah dari sini juga bisa dilihat apa aja sih, misal divisi analis kimia ngerjainnya tuh apa aja gitu. Terus dari sini ada juga di fasilitas. Nah, di sini bisa kita lihat ada ruang laboratorium, peralatan laboratorium, bahan kimia dan bahan biologis. Misal peralatan laboratorium ya. Misal kita lihat di divisi analis kimia. Nah, di sini udah ada gambar alat gitu ya. Apa aja yang ada di divisi analis kimia. Contohnya kita buka aja ya satu. Misal yang ini kan. Nah, ini misal
GCMS gitu, gas kromatografi mass spektrofotometri. Di sininya juga bisa dilihat gitu, ada cara pakainya gitu. Nah kayak gini. Kalau misal di aktivitas biologi ya, kita lihat misal ini ada animal imaging. Nah di sini bisa dilihat, nah di sini gambar-gambarnya dan hasil dari alat tersebut. Di sini juga sebenarnya ada sih penjelasan gitu ya mengenai apa itu alatnya dan spesifikasinya. Jadi komprehensif banget ya. Komprehensif banget. Jadi nanti para peneliti gitu ya, mahasiswa juga bisa lihat kebutuhannya tuh apa gitu. Nah bisa dilihat. Kemudian selain peralatan laboratorium juga kita kan ada bahan kimia dan biologis. Nah di sini udah ada ya daftar-daftarnya, bisa di searching misal mau nyari metanol. Coba kita metanol. Tinggal diketik aja metanol. Nah nanti muncul tuh ada nggak gitu si bahannya gitu. Nanti bisa dilihat aja fasilitas-fasilitas yang ada sama ya bahan biologis juga. Kemudian ada juga layanan. Nah di layanan kita ada layanan pengujian, pelatihan, kemudian penelitian dan pembelian bahan kimia dan biologis. Di sini juga ada sih, tapi kalau di sini yang di tahun 2002 ini baru ditingkatkannya itu di fitur fasilitas. Jadi di 2021 itu baru kayak gini ya, jadi PDF gitu bentuknya. Di 2022 udah kayak tadi kalau yang fitur fasilitas. Tapi kalau yang di fitur layanan ini masih kayak gini ya Kang ya. Gitu masih gini, tapi di sini juga bisa dilihat gimana cara, ada katalognya, terus ada alur permintaan pengujiannya kayak gimana, sama contoh pengisian formulirnya tuh kayak gimana gitu. Jadi bisa dilihat di sini ada katalognya. Terus kalau di jurnal sih bisa lihat juga gitu, jurnal para peneliti di lab sentral sendiri gitu. Misal ini bisa dilihat aja gitu. Nanti tinggal diklik. Kalau yang di download ini yang tadi karena sebenarnya mimpi kita tuh pengennya aplikasi Polar ini kayak marketplace gitu, kayak jadi bisa langsung kalau misal Hasim pengen nguji di lab gitu, nah pengennya langsung bisa kayak kita mau beli baju gitu di marketplace gitu. Cuman memang butuh waktu ya, sama mungkin kedepannya semoga bisa terus dikembangkan gitu. Jadi kalau di sini ya masih download formulir gitu, masih ngisi formulir kayak gitu. Itu sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Polar ini. Oke, nah ini kan sebenarnya base-nya di Universitas Pajajaran ya. Kalau dari orang-orang yang pengen ke laboratorium sentral ataupun yang pengen gunain aplikasi Polar tuh sebenarnya anak Universitas Pajajaran aja atau siapa sih target dari Polar ini? Oh, kalau targetnya sih sendiri memang semua ya. Jadi baik mahasiswa, dosen, para peneliti gitu ya, baik yang itu di Unpad ataupun di luar Unpad tentu bisa gitu untuk menikmati fasilitas yang ada di laboratorium sentral. Bahkan pengguna layanan kami juga dari perusahaan-perusahaan juga banyak sih yang masuk gitu ke lab sendiri gitu. Jadi bisa di-download gitu ya aplikasi Polarnya untuk mengetahui apa saja fasilitas dan layanan yang ada di lab sentral Unpad. Oh, jadi emang terbuka untuk umum ya aplikasi Polar ini? Terbuka untuk umum. Oke. Gitu. Tadi juga disampaikan ya kalau emang ada kendala atau permasalahan juga, dan apakah emang kita pengen stuck di sini aja aplikasi Polar atau pengen dikembangin lagi nih ke depannya? Ya tentu pengen ya Kang ya dikembangkan kembali gitu, walaupun memang terasa gitu oleh saya bahwa untuk membuat suatu aplikasi tuh gak semudah itu gitu. Tadi kan yang udah kata Kang Krisna jelasin gitu bahwa banyak banget kendala, trouble, tapi kita gak patah semangat ya. Jack Ma juga pernah bilang kan ya pernah lihat gitu di Instagramnya bahwa don't try to be the best gitu, but be the first gitu. Be the first to change gitu, be the first to take the challenge, dan be the first juga to overcome the difficulties gitu. Karena ya kalau kita nggak mulai gitu, walaupun masih ada kurangnya ya Kang ya, ya mau kapan lagi gitu. Ini insya Allah gitu akan menjadi wadah gitu apa yang bermanfaat gitu untuk Unpad sendiri gitu. Mungkin dari Kang Krisna ada tambahan Kang? Harapannya ya semoga selain aplikasi ini bisa bermanfaat, kalau saya ke depannya aplikasi ini bisa IPO. Oke. Amin, segera ya. Iya,
Mimpi Kang. Iya, kan siapa tahu ya. Siapa tahu, nggak ada yang tahu rencana tuh Nggak ada kan. yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Oke. Paling kita pengen dengan closing statement nih dari Teh Rahma dan juga Kang Krisna. Kira-kira tadi harapan ke depannya dan juga ya mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke yang nonton Inoftalk kali ini tentang aplikasi Polar ini. Boleh? Ya mungkin alhamdulillah ya bersyukur kita bisa launching gitu ya aplikasi Polar. Nah sebelumnya mungkin saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Lab Sentral. Sebenarnya ini tuh kerja keras semua yang ada di Lab PLP Lab Sentral gitu, administrasi Lab Sentral, semua yang kerja di Lab Sentral tentu mereka lah gitu, karena mereka lah gitu aplikasi ini ada. Dan mungkin juga terima kasih juga ya Kang ya ke Inovcore tentu gitu ya, yang ada kesempatan kita untuk bisa merealisasikan mimpi kita gitu, untuk punya aplikasi lab yang profesional gitu, layanan laboratorium yang lebih profesional lagi gitu. Dan juga mungkin ke Direktur DRPM Pak Rizky gitu ya, yang udah mensupport, Pak Isis juga ya dari Dirtakel, kemudian tentu Kepala Laboratorium Sentral Pak Unang dan Bu Ida sendiri koordinator lab yang udah mensupport gitu kami gitu ya, Tendik ingin mengubah gitu bahwa ya kalau bukan kita siapa lagi gitu yang ingin nyaman kerja tuh ya harus tetap kita sendiri gitu yang mau merubahnya gitu. Karena jujur gitu sebelum ada aplikasi Polar tuh saya stres gitu untuk terus aja ngebalas gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya aplikasi Polar ini sedikit lah gitu beban saya bisa teratasi gitu. Boleh dari Kang Krisna. Ya, closing statement dari saya, semoga aplikasi Polar ini bisa bermanfaat dan mendunia sesuai tagline-nya Unpad. Sip. Oke, makasih banyak nih Teh Rahma dan Kang Krisna yang udah share tentang inovasi aplikasi Polar yang semoga kedepannya juga akan terus berkembang, dan yang download terus juga yang gunain jasa di Laboratorium Sentral Unpad juga bisa meningkat kayak gitu. Makasih juga udah datang di Inoftalk. Hati-hati di jalan juga Kang Teteh. Saya juga ucapin makasih banyak untuk yang udah nonton, dan maaf apabila ada kesalahan penggunaan kalimat. Dan kami tutup, dan jangan lupa nonton Inoftalk di episode-episode selanjutnya. Saya Hashim Kala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.